Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah penghuni surga semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap kita belajar fikih salat jenazah? Insyaallah. Harus siap ya. Kan pilihannya cuma dua, mau mensolatkan atau disolati. Emak sudah siap disolatkan? Mudah-mudahan. Tapi yang penting, entah kita siap untuk mensolatkan atau siap untuk disolatkan, yang penting adalah kita sudah memiliki ilmunya, sudah memiliki bekal untuk mensolatkan orang, bekal juga untuk disolatkan. Bekal untuk disolatkan apa? Amal ibadah. Amal. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Apalagi kita habis membaca surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ini kandungannya Masya Allah banyak sekali. Saya baru selesai mengkaji tafsir surat Al-Mutaffifin baru pekan kemarin. Jadi saya ada kajian setiap Kamis sore di Blunya, perbatasan Jetis. Itu setiap Kamis sore ada kajian tentang tafsir. Pekan kemarin baru selesai tentang Mutaffifin. Insya Allah hari ini, sore ini nanti itu masuk ke Al-Insyiqaq. Mutaffifin itu banyak, salah satunya adalah fal yatanafasil mutanafisun. Ketika para ulama menafsirkan tentang fal yatanafasil mutanafisun, mereka menafsirkan bahwasanya hendaklah orang-orang itu untuk bersegera. Pertama, bersegera untuk berlomba-lomba untuk meraih tingkatan surga yang paling tinggi. Karena surga itu kan tingkatannya ada macam-macam. Dan tingkatan surga yang paling tinggi adalah Jannatu An-Naim atau Jannah Al-Firdaus. Itu paling tinggi. Pertama, salah satunya tafsirnya adalah itu, hendaknya kita berlomba-lomba untuk meraih setinggi-tinggi tingkatan kita di surga kelak. Pertama itu. Kedua, bagi orang yang masih hidup, masih diberi kesempatan, hendaknya untuk selalu berlomba-lomba. Kalau ada pintu kebaikan, segera kita lakukan. Jangan nanti-nanti, jangan kosek-kosek, ojo engko-engko, malah keburu males. Itu tafsirnya adalah itu. Nah, hubungannya dengan pelajaran kita pada siang hari ini adalah kita mempelajari sifat sholat jenazah. Jadi mumpung kita masih hidup, kita nggak tahu habis ini siapa yang mau duluan, saya nggak tahu. Nah, ada yang siap duluan? Home sweet ya, home sweet. Tapi sayang, meninggal itu nggak bisa home sweet. Kita nggak ada yang ngerti. Kita masuk ke bab ke-15. Bab ke-15 fi salatil janazati wa ahkamil janaiz. Hukum salat jenazah dan hukum-hukum tentang seputar prosesi jenazah, pengkuburannya dan lain sebagainya. Wa fihi masail, dalam permasalahan ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah makna janaiz atau jenazah itu sendiri. Janaiz itu kata majmuk dari kata pluralnya adalah janazah. Ada yang membaca janazah, ada yang menyebutnya jinazah. Boleh disebut jenazah, boleh disebut jinazah. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau orang Indonesia nyebutnya adalah jenazah.
wong Jawa nyebuté jenazah. Ya monggo mau jenazah, jenazah monggo. Sama saja. Bifathil jim wa kasriha bimakna wahid. Bahkan ada yang mengatakan mau jenazah atau jinazah itu maknanya sama. Tapi ada yang mengatakan di sana ketika membacanya jenazah itu artinya adalah mayit, nama untuk mayit. Jenazah itu sendiri. Tapi ada juga yang membaca jinazah, artinya adalah ismun lima yuhmalu alaihi, yaitu yang dimaksud adalah kerandanya, yaitu alat untuk membawa jenazah. Alat untuk membawa jenazah apa Bapak Ibu? Keranda. Banduso. Ya. Kalau orang Jawa nyebutnya banduso. Jadi bahasa Arab itu beda harakat saja maknanya bisa beda. Monggo mau jenazah sama saja. Wayan bagi lil insan, dan hendaknya bagi seorang manusia untuk yang masih hidup ayatadzakkaral mauta, hendaknya seseorang itu selalu mengingat-ingat kematian. Bahkan Rasulullah SAW beliau memerintahkan kepada umatnya untuk aksiru hadimil lahdat, hendaknya engkau selalu mengingat-ingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Mati. Kenapa kok Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu ingat dengan kematian? Apa Bu kira-kira? Biar kita selalu berbuat baik. Biar kita gampang putus asa gitu. Udahlah. Iya. Bentar lagi saya mati. Siap-siap. Agar kita selalu ingat, kita siap-siap. Namanya pemutus kelezatan, namanya perpisahan. Itu kan adalah sesuatu hal yang paling tidak disukai oleh manusia. Manusia semua itu benci dengan perpisahan. Ya misalnya pensiun gak enak ya. Enak gak pensiun? Enak. Awal-awalnya gak enak. Tapi ketika sudah menikmati ya ternyata ya enak juga gitu loh. Karena ada wah aku pensiun nanti gimana, penghasilan paling gak terputus. Kalaupun dapat tunjangan ya gak seberapa. Kadang orang kan berpikir seperti itu. Dan begitu juga ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Misalnya kita mau merantau, kan biasanya perpisahannya itu wah udah kayak drama gitu. Pengalaman ya Pak? Pengalaman. Kalau saya ketika berpisah biasa aja Bu. Saya lebih cenderung itu cuek. Saya bahkan ketika dulu mondok, saya berpisah sama orang tua saya biasa aja. Muka saya datar. Tapi 3 hari kemudian nangis. Iya, ya itu wajar. Sedih itu wajar gitu. Cuman saya ketika berpisah dengan seseorang, entah saya pergi kemana, safar, masuk ketika saya kuliah, saya ketemu orang tua biasa aja gitu. Saya berusaha memasang wajah yang datar. Ya nggak ceria, nggak sedih, cuma datar biasa. Tapi tetap setelah itu nangis. Karena apa? Ketika misal kita berpisah dengan orang lain, kemudian muka perpisahan itu adalah sesuatu hal yang tidak kita sukai. Nah begitu juga ketika kita tahu bahwasannya dunia ini akan meninggalkan kita, hendaknya ketika kita selalu mengingat kematian, kita ingat sejatinya kita segera akan meninggal, cepat atau lambat. Ketika senang itu juga ada kesedihannya. Bapak Ibu suka punya duit banyak? Senang buatan? Suka kan? Punya uang banyak, harta melimpah, aset di mana-mana, senang nggak? Senang nggak? Enggak, bahkan anggap aja misalnya uangnya nggak habis gitu, asetnya di mana-mana, senang nggak? Senang. Tapi ketika kita membayangkan, ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan seperti itu, kita juga harus bersusah payah. Namanya orang pengen sukses juga harus banting tulang, kerja pagi pulang pagi, bahkan seperti itu, kerja lembur bagai kuda. Itu ketika kita pikirkan kan itu kesedihan itu.
capek, nggak enak, pegel. Bahkan terkadang seseorang karena agar staminanya fit akhirnya konsumsi obat vitamin C double. Itu kan secara tidak langsung membahayakan diri kita. Itu kesenangan di dunia. Kesenangan saja ada hal yang menyedihkan, ada hal yang tidak membuat kita bahagia. Itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat hal tersebut itu di dunia kesenangan tetap ada kesedihan agar kita sadar bahwasanya kesenangan yang abadi itu hanya ada di akhirat. Di dunia itu nggak ada yang senang. Orang nikah seneng awalnya. Ketika awal nikah lihat istrinya, oh cantik, lihat suaminya, oh ganteng, masya Allah. Sehari 2 hari belum tentu. Lama-lama tua. Iya. Atau ketika nikah, oh seneng banget, mewah, megah. Selesai nikah mikir cicilan. Iya kan? Ya, semoga kita ya nikah nggak perlu mewah-mewah. Yang penting ya ala kadarnya secukupnya lah. Wa nihayatahu fi hadhihi dunya, dan hendaknya kita mengingat bahwasanya akhir kehidupan kita di dunia itu nanti akan seperti apa. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Yang sering kita ingat itu hanya innamal a'malu binniyat. Enggak. Di sana ada hadis lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung akhirnya, penutupnya. Jadi kalau akhir hayat kita dalam keadaan bagus, baik, sedang beribadah, ya insya Allah kita husnul khotimah. Kalau ternyata akhir hayat kita misalnya sedang maksiat, misalnya sedang kenapa? Sedang sakit itu belum tentu nggak bahagia. Bahkan sakit itu bisa mengantarkan seseorang itu menuju kebahagiaan. Contohnya ada beberapa sakit yang membuat seseorang itu husnul khotimah atau mati syahid. Salah satu contohnya adalah ketika seorang wanita melahirkan, ternyata mungkin nggak kuat melahirkan, akhirnya meninggal, insya Allah mati syahid. Atau seseorang meninggal karena tenggelam, itu insya Allah mati syahid. Atau ketiban reruntuhan, ketiban bangunan, insya Allah mati syahid. Atau sakit perut. Nah, sakit perut ini di sini perlu dirinci. Ada yang sakit perut itu memang menyebabkan seseorang itu mati syahid. Jadi sakit itu sejatinya bukan hal yang buruk. Bahkan Khalid bin Walid, panglima perang Rasulullah SAW, itu meninggalnya bukan di medan perang, di kasur, sakit. Bahkan banyak orang yang meninggal sakit ya husnul khotimah. Belum tentu orang meninggal di atas kasur itu nggak husnul khotimah, belum tentu. Tapi bisa jadi seseorang ketika meninggal di kasur bisa jadi dia suul khotimah, sangat mungkin. Contohnya mati di hotel habis selingkuhan, sama selingkuhannya ya, selingkuhan bukan nikah siri. Nikah siri itu nikahnya sah. Nikah siri itu nikahnya sah. Karena nikah siri di negara kita itu, nikah siri itu nikah yang tidak tercatat di KUA, tapi ada saksinya. Itu sah menurut syariat Islam. Misalnya ketika di hotel sedang naudzubillah min dzalik, sedang bersama selingkuhannya. Atau di kamar sendiri, kamar pribadi. Habis misalnya nelpon bermesraan kepada orang yang bukan mahramnya. Kemudian tiba-tiba gempa, ketiban bangunan, mati syahid mboten? Ya enggak. Kalau itu kita tahu dia habis selingkuh, ya insya Allah bukan mati syahid, walaupun ketiban bangunan. Nah, iya. Fal yas'id lidzalika bil amali shalih, maka hendaknya seseorang itu selalu menyiapkan dirinya
menyiapkan amalannya, apa yang mau dibawa di akhirat kelak. Amal apa saja yang mau dibawa? Amal kebaikan kah, atau amal keburukan, atau amal-amalan jariah. Amal jariah ini kan apa? Sedekah jariah. Kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan. Nah, salah satu sedekah jariah, kadang kan orang ketika berpikir sedekah jariah itu agak susah, bangun masjid itu nggak harus. Banyak, kalau misal kita nggak bisa bangun masjid, misal nggak bisa bangun masjid sendiri, minimal kita bantu ketika pembangunan masjid, atau ketika misalnya pembangunan pondok pesantren, itu insya Allah kan termasuk amal jariah. Tapi pastikan masjid sama pondok pesantrennya itu yang ya benar. Nah iya, ntar kayak kemarin pondok pesantren ternyata ajarannya Syiah. Akhirnya naudzubillahi min dzalik, di Bandung ada pengasuhnya yang menghamili siapa? Santriwatinya. Itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Dan yang salah siapa? Dua-duanya. Santriwatinya salah, hulunya juga salah. Kenapa mau? Padahal masyarakat sekitar itu sudah tahu itu adalah pondok pesantren Syiah. Karena Syiah itu kan kawin kontrak itu boleh, bahkan berpahala. Islam tidak seperti itu bukan Islam. Nah, kalau misalnya nggak bisa bangun pesantren, bisa. Contoh lain, yang ya paling nggak ketika ada pembangunan masjid, kita ya nyicil lah batanya saya batanya aja, bukan bata, walaupun cuma berapa keping. Kalau nggak bisa misalnya nyumbang batanya, ada anak kita misal di sekitar kita ada anak pinter, wah masya Allah, ya sudah kita biayai dia untuk masuk pondok pesantren, kita biayai sekolahnya, insya Allah itu menjadi amal jariah kita. Nah kalau nggak bisa, ya bisa kita dengan misalnya ada buku bagus, Dzikir Pagi Petang, kita cetak, kita perbanyak cetak, kita bagikan ke orang lain. Ketika misal buku Dzikir Petang dibagikan ke orang lain, atau kita beli dari misalnya dari toko buku, kemudian kita bagikan ke kawan-kawan kita. Setiap kali teman kita mengamalkan, kita dapat pahala karena sebab kita. Simple. Amal jariah itu nggak harus bikin masjid, nggak harus. Ada banyak jalan-jalan untuk kita dapat amal jariah. Wa tazawwud lil akhirah, dan bersiap-siap untuk menuju akhirat. Wa taubatu minal ma'asi, dan kita mengingat-ingat. Salah satu efek positif dari mengingat kematian ini adalah kita akan segera bertaubat. Setiap kali kita misalnya berbuat dosa, berbuat kesalahan, kita akan segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, saya ini salah, langsung taubat, langsung istighfar, atau langsung minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Pak, Bu, Dok, Le, saya minta maaf. Saya kemarin mendolimi. Saya kemarin nggak sengaja ngibahi. Saya kemarin nggak sengaja ketika kamu beli sama saya, takarannya saya kurangi. Atau nggak sengaja misalnya saya dulu pernah minjem barangmu, ternyata belum tak balikin dan barangnya sekarang rusak. Mau saya ganti baru atau bagaimana? Atau saya ganti baru atau saya ganti nominal harganya. Itu bisa seperti itu. Ini efek positif dari kita mengingat akhirat, efek positif kita mengingat kematian. Wal khuruju minal madzalim, dan kita berlepas diri dari kedoliman orang sekitar kita, atau kedoliman orang yang ada, misalnya satu jamaah pengajian, satu jamaah masjid, atau kedoliman kepada anak kita. Misalnya dulu mungkin ketika itu kita belum tahu agama, kita masih orang awam, ternyata kita pernah menjerumuskan anak kita, kurang mengarahkan anak kita untuk
belajar agama, kita minta maaf. Le, Dek, Kak, saya minta maaf. Dulu bapak sama ibu belum paham agama, sehingga kamu pendidikannya ya agamanya kurang. Tapi sekarang saya minta adik atau kakak untuk belajar agama biar gak nyesel. Gitu. Bisa. Waktu sanu, dan bahkan kita diperintahkan untuk perkara sholat jenazah ini, waktu sanna iyadatul marid, dan kita diperintahkan untuk disunahkan untuk menjenguk orang sakit. Orang sakit ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu hak seorang muslim. Seorang muslim itu atas muslim yang lain itu memiliki hak. Salah satunya ketika ada saudara kita yang sakit, kita jenguk, kita tengok. Kalau ada, misalnya ada saudara kita menyalami kita, mengucapkan salam, maka kita jawab salamnya. Atau ketika misalnya saudara kita mengundang kita untuk hadir di suatu acara, kita hadir di acara tersebut. Kalau acaranya tidak ada unsur maksiat. Wa tadkiruhu at-taubah wal wasiyah, dan diperintahkan seseorang ketika menengok orang yang sakit, apalagi sakit-sakit yang kira-kira sebentar lagi lah ajalnya akan segera tiba. Nah, kita diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang yang sakit tersebut untuk segera bertaubat. Tapi ngingetinnya jangan, weh, kamu kan sakit kan, salah siapa kamu nggak tobat-tobat. Nah, bukan begitu. Jadi kita mengingatkannya misalnya, ini kamu sedang sakit. Nah, mumpung lagi sakit ini kan kita bisa mengingat betapa nikmatnya ketika kita diberikan nikmat sehat. Nah, makanya mumpung sakit ini kita syukuri nikmat sehat, dan jangan lupa ketika nanti kita sembuh, jangan lupa kita mensyukuri nikmat kesembuhan ini. Atau misal ketika kita sehat dulu ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan, maka mari kita sesali mumpung masih ada kesempatan. Tapi jangan nakut-nakuti ya. Kamu mati, kamu bentar lagi mati loh. Nengok orang sakit kok ya. Sakit apa? Jantung. Nah, jantungnya paling direngkas mati. Ya. Nggak boleh seperti itu. Wal wasiyah, dan kita juga diperintahkan untuk mengingatkan wasiat. Nah, bagi orang-orang yang menjelang ajal, itu kan diperintahkan untuk menulis wasiat. Jadi wasiatnya apa? Disampaikan, masih ada kesempatan. Bapak Ibu mau punya wasiat apa? Bisa disampaikan ke anaknya atau ditulis. Kemudian di materai atau ke misalnya ke notaris atau apa, misalnya saya berwasiat tanah ini untuk anak saya. Segera dipindah tangankan sebelum misalnya ketika kita meninggal ternyata misalnya tanah tersebut masih atas nama kita, belum dibalik nama ke anak kita. Itu nanti ketika kita meninggal tanah tersebut itu masuk tanah warisan. Walaupun misal kita ketika hidup kita ngomong ini tanah ini untuk misalnya si A, Pak Imin misalnya, yang tanah sana buat Pak Ijo, tapi belum dibalik nama, maka hibah ini nggak berlaku, kecuali misal kita nulis wasiat, saya wasiatkan kalau saya meninggal nanti ini buat si A, si B, si C, ditulis wasiat, mungkin ditulis di kertas, kemudian di stempel di materai ke notaris, atau kita manggil dua saksi, misalnya imam masjidnya atau siapanya, orang yang kita percayai, orang terdekat kita, saya berwasiat seperti ini, itu bisa. Oh, jadi kalau antara sesama gini aja. Iya. Jadi kalau jatuhnya hibah itu harus dibalik nama. Kalau dia cuma ngomong, bapak ibu cuma ngomong ini buat si A, tapi belum dibalik nama, ketika orang tuanya meninggal maka jatuhnya ke warisan. Apalagi orang tuanya nggak nulis wasiat sebelum meninggal, maka jatuhnya ke
hibah. Wallahu taala alam bisawab. Faidah tudira. Nah, apabila seseorang itu tidira, kira-kira ajalnya itu sudah semakin dekat. Yusannu talqinuhu la ilaha illallah. Hendaknya ketika orang tuh kelihatannya ajalnya sudah sebentar lagi. Misalnya sudah megap-megap gitu. Ya, saya juga nggak tahu ya orang kalau meninggal itu seperti apa. Saya sampai sekarang belum pernah lihat orang sekarat. Cuman kalau ketemu orang 1 jam sebelum meninggal, saya pernah. 1 jam sebelum meninggal pernah. Tapi ketika melihat orang sekarat, saya belum pernah. Tapi ya Allah alam seperti apa, mungkin megap-megap gitu. Atau apalah, atau bagaimana kira-kira sudah tanda-tanda akan meninggal, maka kita segera mentalkinkan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, ini ada salah satu keutamaan ketika seseorang itu akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, syahadat. Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya, di kalimat terakhir yang dia ucapkan itu mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tersebut akan masuk surga. Dan semoga kita semua yang ada di sini Allah mudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah sebelum kita meninggal. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari tahu nggih? Tahu, sudah pernah ketemu? Imam Bukhari ini beliau ketika meninggal, beliau ini kan ahli hadis. Jadi beliau sebutkan sanadnya dari fulan sampai Imam Bukhari. Kemudian mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Selesai Imam Bukhari mengucapkan ini, beliau meninggal. Masya Allah, luar biasa Imam Bukhari. Nah, di sana juga ada perintah dari Rasulullah SAW. Perintahnya adalah lakinu mautakum la ilaha illallah. Hendaknya engkau mentalkinkan orang-orang yang akan segera meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa taujihu lil kiblat, dan orang tersebut diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Ya, walaupun ini hukumnya enggak wajib, sunnah. Enggak harus ketika mengucapkan la ilaha illallah ngadep ke kiblat, enggak. Misal ngadep ke utara, selatan, itu boleh. Enggak harus menghadapkan ke kiblat ketika mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi namanya orang mau sekarat, kemudian mau diadepkan ke kiblat, itu kan susah. Mana kiblatnya? Tangan apa kiwa? Etan apa kulon gitu kan, bingung. Boro-boro baru mikir kiblatnya mana sudah meninggal duluan. Makanya yang penting adalah kita talkinkan la ilaha illallah. Faidah mata, apabila ternyata setelah itu dia meninggal, maka disunnahkan sunnata qamiduhu, maka diperintahkan untuk takmid itu mengusap matanya, mukanya, sehingga menutupkan matanya. Apa bahasa ini ya? Bahasa Indonesianya apa? Jadi untuk memejamkan mata orang tersebut, mayat tersebut. Wal isra'u bitajhizihi wa dafnihi, dan sunnah selanjutnya ketika orang tersebut sudah kita talkinkan dengan la ilaha illallah, kemudian ternyata meninggal, maka kita diperintahkan untuk memejamkan mata mayat tersebut. Setelah itu apa? Kita untuk bersegera mengkuburkannya, memandikannya, menguburkannya. Jangan nunggu nanti, segera disegerakan. Nanti ini anak balep belum pulang, ya jangan. Kalau seandainya anak yang ditunggu-tunggu itu misalnya sebelum meninggal nunggu banget anaknya mau datang, kok nggak datang. Kalau anaknya ternyata dekat,
anaknya deket, ya nggak apa-apa. Deket paling cuman Bantul Sleman kan deket, ya sejam itu sambil nyiapin pemakaman, penguburan dan mandi jenazah kan cukup. Tapi kalau misalnya anaknya di Papua, terus kemudian mau ke bandara harus misalnya pakai kapal seminggu sekali, ya jangan ditunggu. Walaupun itu anak kesayangan, ya kita perintahkan kita ngomong ke anak tersebut, ini bapak atau ibu sudah meninggal. Kalau nunggu kamu kan terlalu lama, kasihan bapak ibu. Kasihan nunggu bapak ibu, harus segera dikuburkan. Nah, bagaimana kalau misal ternyata penyiapan makamnya, misalnya makamnya ini kan sedang disiapkan, ternyata hujan deras, sehingga kan namanya hujan deras itu gali liang lahat itu kan susah, nggak bisa misalnya, nggak memungkinkan, tapi hujannya deras, badai lagi, kemudian mayatnya nggak segera dikuburkan, boleh nggak? Boleh. Nah, gimana biar karena mayatnya nggak segera dikuburkan, maka boleh nggak kalau seandainya mayatnya ini disimpan misalnya di kamar mayat yang ada pendinginnya, boleh nggak? Boleh. Biar apa? Biar nggak bau busuk. Kalau mayat itu kan kalau disimpan lama-lama kan bau busuk. Mayat itu kan ya paling sejam 2 jam sudah bau. Makanya salah satunya kenapa ketika seseorang meninggal itu segera diperintahkan untuk segera dikuburkan, dimakamkan, ya karena itu biar segera menerima balasannya. Kalau dia itu ternyata orang baik, maka biar dia cepat segera masuk surga, biar segera mendapatkan nikmat. Kalau ternyata orang jelek, ya biar cepat segera menerima balasannya. Iya, itu haknya mayit. Tapi haknya kita apa? Biar nggak, ya kasihan namanya mayat nggak segera dikuburkan, nanti bau. Ya kan bisa, misalnya Ustaz bisa pakai kapur barus, pakai ini pakai itu, disimpan misalnya di pendingin, ya bisa. Tapi ya kasihan gitu loh, kasihan. Maka sunnahnya sebisa mungkin segera dikuburkan, kecuali ada hal-hal yang darurat yang tidak mungkin untuk segera dikuburkan, maka itu boleh. Kemudian hukum memandikan jenazah dan bagaimana dan tata cara memandikan jenazah tersebut. Hukum memandikan jenazah adalah hukumnya wajib. Hukum memandikan jenazah itu hukumnya wajib, Bapak Ibu sekalian. Jadi jenazah itu sebelum dikuburkan harus dimandikan. Kecuali ada dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Yang mati syahid. Mati syahid itu nggak dimandikan. Yang mati syahid itu nggak dimandikan. Nah, kalau misalnya orang meninggal ketika haji, dimandikan nggak? Meninggal ketika haji, dimandikan nggak? Dimandikan. Loh, bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal ketika haji atau umroh itu mati syahid, sedangkan orang mati syahid kan nggak boleh dimandikan. Nah, itu maksudnya perlu, tidak boleh atau tidak perlu? Tidak boleh. Tidak boleh memang. Jadi makanya kan para sahabat yang meninggal di medan perang itu nggak dimandikan. Kenapa kok nggak dimandikan? Karena seseorang misalnya mati di medan perang, biar nanti darahnya dan lain sebagainya itu sebagai saksi di akhirat. Sedangkan kan semua anggota tubuh kita kan nanti akan menjadi saksi. Tangan akan menjadi saksi. Dulu ketika saya hidup di dunia, ternyata tangan saya ini suka digunakan untuk bersedekah. Atau tangan ini ternyata dulu ketika dia hidup di dunia suka buat mendolim orang, nampolin orang, mukulin orang. Atau misalnya dia seorang hakim membuat keputusan yang tidak adil, dia akan menjadi saksi. Nah, bagaimana dengan orang yang
meninggal ketika haji, kan ada hadis yang mengatakan orang yang meninggal ketika haji itu mati syahid. Maksudnya mati syahid di sini itu hukumnya di dunia. Dia mati syahid. Hukumnya di dunia. Maka karena dia hukumnya di dunia, maka ketika mau dikuburkan dia tetap dimandikan. Wallahu taala alam. Walaupun di sana ada yang mengatakan orang yang meninggal ketika haji tidak perlu dimandikan. Ini kenapa wajib? Dalilnya adalah perintah Rasulullah SAW fil muhrim. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya orang yang meninggal ketika sedang umroh atau sedang haji tetap dimandikan. Yaitu ketika ada sebuah kisah, ada salah seorang sahabat yang meninggal. Ketika itu dia sedang posisinya masih ihram, masih umroh. Nah, meninggalnya itu kenapa Bapak Ibu sekalian? Ditendang sama kudanya. Waqasathu naqatuhu. Dia ditendang sama ontanya. Onta itu Bapak Ibu sekalian, kalau nendang itu kenceng. Kalau nggak percaya coba rasain dulu sapi ketika Idul Adha. Kan makanya kan ada video ketika Idul Adha ada orang menyembelih sapi lagi megangin, ternyata ditendang pakai kaki kiri, kaki belakang. Langsung saat itu juga orang tersebut pingsan. Tapi ada yang mengatakan itu meninggal. Wallahu alam, yang benar mana, apakah meninggal atau pingsan? Yang jelas sangat mungkin ketika seseorang ditendang sapi, onta, itu bisa langsung meninggal. Nah, ini seorang sahabat ini meninggal ditendang sama ontanya. Jadi dia posisinya masih ihram, kemudian dia naikin ontanya, entah bagaimana, kepleset atau bagaimana, akhirnya onta tersebut tuh keinjek sama ontanya sehingga orang tersebut meninggal. Rasulullah SAW tetap memerintahkan sahabat tersebut untuk dimandikan. Iksiluhu bima'in wasidalin. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Daun bidara di sini Bapak Ibu sekalian bukan daun bidara yang masih utuh. Ini daun bidaranya harus sudah dipotong-potong atau sudah potong-potong kecil gitu. Jangan masih bidaranya masih utuh langsung dicemplungin, atau daun bidaranya masih ada tangkainya langsung dicelupin di air buat mandikan sholat jenazah. Tidak seperti itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW untuk memandikan jenazah putrinya yang bernama Zainab radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoi beliau. Iksilnaha salasan aw khamsan aw sab'an. Maka hendaknya engkau memandikan jenazah Zainab tersebut itu iksilnaha salasan 3 kali, dimandikan 3 kali. Maksudnya di 3 kali itu dimandikan, dibersihkan 3 kali. Aw khamsan atau 5 kali, au sab'an atau 7 kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kan menggunakan suruh memandikan 3 kali. Apakah kita wajib untuk memandikan 3 kali jenazah? Enggak. Yang wajib ketika jenazah itu dimandikan cukup sekali. Dengan catatan kalau seandainya kotorannya, najisnya itu sudah hilang. Tapi kalau misalnya ternyata dengan dimandikan sekali, najisnya atau kotorannya masih ada, maka harus dimandikan sampai bersih. Dan di sini salasan maksudnya ini minimal, jumlah minimal. Minimal karena kenapa? Umumnya seseorang ketika dimandikan 3 kali, najisnya dan kotorannya itu hilang. Maka di sini menggunakan kata istilah 3 kali. Nah, bagaimana kalau seandainya lebih dari 7 kali? Boleh nggak? Misalnya ternyata dimandikan 7 kali nggak bersih-bersih, masih ada kotorannya. Baru selesai ternyata tiba-tiba keluar kotorannya, entah apa keluar,
Maka boleh enggak seandainya dimandikan lebih dari 7 kali? Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau dimandikan lebih dari 7 kali, ditakutkan kulit sang jenazah tersebut akan menjadi rusak. Ya kan, kita kan juga harus menghormati jenazah tersebut. Nggak boleh merusaknya. Nggak boleh mentang-mentang kita memandikan terus mandikannya asal, misalnya bolak-balik asal dibanting begitu. Atau ketika mencucikan tangannya asal tangannya dieret-eret, kalau bahasa orang Jawa, nggak boleh. Tarik-tarik nggak boleh. Ya kita tetap harus menghormati jenazah tersebut. Makanya ketika memandikan jenazah kan, jenazahnya harus diluruskan posisinya. Kalau misalnya meninggalnya ketika tengkurap, ya harus diluruskan. Atau tangannya masih daplang atau bagaimana, ya diluruskan. Allahu ta'ala alam. Wa huwa fardu kifayatin ijma'an, dan ini hukumnya memandikan jenazah di sini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau seandainya sudah ada sekelompok orang yang memandikan jenazah tersebut, maka kewajiban untuk memandikan jenazah tersebut itu sudah gugur dari orang lain. Sudah cukup orang tersebut yang memandikan. Nah, bagaimana tata cara memandikan jenazah tersebut? Maka tata caranya adalah yan bagi ayah tara li taghsilil mauta man huwa thiqatun adlin arifun bi ahkamil ghusli. Hendaknya seseorang yang memandikan jenazah tersebut itu adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya, adlin, orang yang adil, orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya, orang yang adil, arifun bi ahkamil ghusli, orang yang mengetahui tata cara memandikan jenazah. Wa yuqaddimu fit taghsili alwasi, dan yang paling berhak untuk memandikan jenazah tersebut adalah orang yang mendapatkan wasiat. Misalnya, nanti misalnya sang mayit sebelum meninggal dia pernah berwasiat, nanti kalau saya meninggal, saya wafat, saya pengen dimandikan sama siapa? Anaknya misalnya. Maka orang tersebut yang paling berhak untuk memandikan jenazah mayat tersebut. Nah, nanti ada ketentuannya. Summal aqrabu fal aqrab. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang kerabat paling dekat. Kerabat paling dekat ada orang yang paling berhak. Kalab, seperti contohnya bapaknya, waljid, kakeknya, wal iban, dan anaknya. Idza kanu arifina bi ahkamil ghusli, dengan catatan kalau seandainya bapaknya, kakeknya, atau anaknya itu dia mengetahui hukum-hukum tentang seputar memandikan jenazah. Dengan catatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara tidak langsung di sini mengindikasikan bahwasannya hendaknya kita semua mempelajari bagaimana tata cara memandikan jenazah. Ini kode bahwasannya orang yang paling berhak itu adalah orang yang mengetahui tentang hukum memandikan jenazah. Maka misalnya ketika kita ingin dimandikan seseorang, misalnya anaknya, dimandikan anaknya, ternyata anak kesayangan, ya anaknya harus tahu cara memandikan jenazah. Jangan enggak, bapak kayak meninggalnya masih lama ya. Atau ibu meninggalnya masih lama ya. Enggak begitu. Harus segera mempelajari tata cara memandikan jenazah, hukum-hukumnya, fikih-fikihnya. Wa illa, dan kalau seandainya tidak ada, misalnya kerabat terdekatnya itu ternyata enggak ada yang paham bagaimana cara memandikan jenazah, atau misalnya orang yang diberi wasiat juga nggak ngerti cara memandikan jenazah, tata caranya bagaimana, nggak ngerti. Qaddima ghairuhum mimman huwa alimun bidzalika, maka yang lebih berhak adalah orang yang lebih mengetahui hukum-hukum tentang jenazah. Misalnya ada takmir masjidnya, misalnya takmir masjid, imam masjidnya ternyata dia tahu hukum memandikan jenazah, maka kita boleh meminta bantuan sang imam masjid,
setempat untuk memandikan jenazah tersebut. Wal rajulu, dengan catatan wal rajulu yaghsilu al-rijal. Kalau seandainya jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki. Wal mar'atu taghsiluhan nisa. Dan kalau jenazahnya perempuan, maka yang berhak memandikannya harus perempuan. Ini kalau jenazahnya laki-laki, maka dimandikan laki-laki. Kalau perempuan, jenazahnya perempuan. Pertanyaannya kita akhirkan dulu. Kita selesaikan dulu. Saya mau cepat ini. Walikul liwahidin minaz zawjaini taghsilul akhar farrajulu yaghsilu zawjatahu wal mar'atu taghsilu zawjaha. Dikecualikan kalau seandainya suami istri. Suami istri itu boleh memandikan jenazah, misalnya suami memandikan jenazah istrinya atau istrinya memandikan jenazah suaminya, itu boleh. Karena antara suami istri itu tidak ada batasan aurat. Karena kan ketika memandikan jenazah itu nggak dibuka semuanya. Ada yang harus tetap ditutupi. Nah, ini secara tidak langsung ini sebagai bantahan bahwasannya ketika seseorang sudah meninggal, hubungan antara suami istri, hubungan mahramnya itu sudah terputus. Enggak benar. Tetap suami istri walaupun salah satunya sudah meninggal, maka dia tetap mahramnya, boleh saling melihat. Kan antara suami istri kan tidak ada batasan aurat. Misalnya suaminya nggak pakai pakaian sehelai pun di depan istrinya, boleh. Begitu juga sebaliknya, itu boleh karena nggak ada batasan aurat di antara keduanya. Walikulli minal rijali wan nisa taghsilul atfali duna sinnis sabi'ah. Dan dibolehkan baik seorang laki-laki ataupun perempuan untuk memandikan anak yang berusia belum sampai 7 tahun. Kenapa? Anak belum berusia 7 tahun boleh dimandikan. Misalnya mayatnya itu anak usia 6 tahun, laki-laki. Yang perempuan boleh memandikan jenazah tersebut. Atau sebaliknya. Kenapa boleh? Karena anak yang belum berusia 7 tahun, dia secara tidak langsung dia belum tahu dia tidak dianggap memiliki aurat. Orang belum sampai 7 tahun itu nggak dianggap memiliki aurat. Makanya kalau belum 7 tahun ya misal pakai pakaian yang seperti itu ya masih boleh. Cuma tetap kita ajarkan untuk memakai pakaian yang layak, yang syar'i. Misalnya kita ajarkan memakai jilbab atau bagaimana dan sebagainya, memakai pakaian lebih tertutup, itu bagus. Dan di sisi lain, umumnya seorang perempuan itu sudah mulai haid itu usia 9 tahun. Perempuan paling cepat itu haid ada usia 9 tahun. Dan ketika seorang perempuan sudah haid, maka dia sudah dianggap sebagai orang dewasa. Wala yajuzu lil muslim rajulan kana au imra'atan taghsilul kafir. Dan tidak dibolehkan bagi seorang muslim, baik laki-laki atau perempuan, untuk memandikan jenazah orang yang kafir. Wala hamna janazatahu wala takfinahu. Dan begitu juga tidak boleh memandikan jenazah orang kafir. Mau memandikan jenazahnya atau membawa jenazahnya, menggotong jenazahnya atau mengkafaninya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena secara tidak langsung ketika kita memandikan jenazah orang kafir, sama saja kita memuliakan orang tersebut, orang kafir. Itu pertama. Kedua, ibadah itu tidak bisa diterima dari orang yang kafir. Bukankah memandikan jenazah adalah ibadah? Memandikan jenazah itu ibadah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika yang dimandikan jenazah orang kafir, maka ibadah tersebut tidak dianggap. Wallahu ta'ala a'lam. Wala sholata alaihi. Dan begitu juga tidak boleh kita mensolatkan jenazah orang kafir. Kalau orang kafir kok disolatkan? Selama hidupnya aja nggak pernah sholat, ketika meninggal kok disolatkan? Kan lucu. Walau kana qoriban, walaupun orang tersebut itu adalah kerabat dekat kita, kalab wal seandainya bapak atau ibu kita.
Wa yushtaratu ayyakunal ma'ul ladzi yughsilu bihil mayyita tahuran mubahan, dan hendaknya ketika memandikan jenazah tersebut dengan menggunakan air yang bersih dan suci. Wa ayyughsalu fi makanin masturin, dan hendaknya jenazah tersebut dimandikan di tempat yang tertutup, bukan tempat yang terbuka. Makanya kan memandikan jenazah nggak boleh sembarangan. Kalau misalnya mau memandikan di emperan, harus bikin misalnya sekat, tempat penutup, atau misalnya ternyata ya emperan tapi depannya ada rumah orang, rumahnya tingkat, ya nggak boleh. Karena siapa tahu ada orang dari atas lihat ke bawah, nggak boleh, harus tempat yang tertutup. Walayan bagi hudura man la ala qatalahu bi tarsilil mayyit, dan tidak dibolehkan ketika memandikan jenazah ini hadir orang-orang yang tidak ada kepentingan untuk memandikan jenazah tersebut. Kayak contohnya sebagian di masyarakat kita cuma pengen nonton, nggak boleh. Jadi yang boleh melihat jenazah tersebut adalah orang yang memiliki kepentingan, seperti orang yang mendapatkan wasiat untuk memandikan jenazah tersebut, atau orang yang memandikan jenazah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Monggo Ibu. Waktu di Bali kan minoritas ya, tapi terus Yeah. ada yang meninggal, kebetulan itu meninggal karena kasus kan. Begitu meninggal, terus yang mandiin perempuan cuma satu, ibu-ibu itu. Terus dia minta bantuan, dan yang membantu memandikan itu non muslim. Itu gimana ya hukumnya? Dan di situ nggak ada yang Nggak ada lagi. Dan saya juga waktu itu pas belum datang, belum di tempat kan. Jadi dan yang tahu itu cuma ibu-ibu satu. ya, memang dia khusus ini kan di makam. Oh. Jadi kalau di makam Islam itu memang ada yang mandikan laki dan perempuan, tapi Oh, iya. kebetulan cuma satu ibu aja. Nah dia kan sulit ya, kalau sendirian tuh sulit balikinnya atau gimana, mungkin minta bantuan sama yang non muslim. Nah, kalau ternyata tidak memungkinkan, kita sudah mencari kemana-mana, nggak ada yang bisa, dan atau nggak ada yang muslim juga di situ misalnya. Ya. Tapi kalau seandainya masih ada muslim, sebisa mungkin muslim tersebut yang memandikan jenazahnya. Itu cuma satu aja ibunya, ibu kamu khusus Yang mandikan. ternyata yang ada cuma ibunya. Iya, satu. Dan nenek- Nyari kemana-mana, atau bisa jadi dia ya kayak Bali kan kadang di satu tempat yang Islam kan cuma satu rumah. Nah itu hukumnya gimana? Nah, kalau tidak memungkinkan, sudah cari kemana-mana nggak ada, yang muslim juga nggak ada, ya sudah. Tapi pastikan ketika ya itu kan darurat, Bu. Tidak memungkinkan, mau tidak mau juga harus dimandikan gitu loh. Ya pastikan ketika memandikannya nggak menyingkap auratnya. Enggak, memang ada khusus. Jadi harus tertutup, misalnya apalagi yang non muslim tersebut, ya misalnya bantunya yang apa ya, kira-kira perempuan tersebut nggak bisa gitu loh, atau yang tidak sampai membuka auratnya begitu. Wallahu taala alam, karena itu kondisinya darurat dan tidak memungkinkan. Monggo Ibu. Kalau kan memandikan jenazah itu harus pelan. Katanya kalau kasar itu sakit, mayatnya bilang kesakitan. Wallahu taala alam, apakah mayatnya itu ngomong sakit atau bagaimana, wallahu taala alam. Tapi yang jelas Ibu, ketika kita memandikan jenazah, kita harus beradab juga kepada jenazah tersebut, sebagaimana jenazah tersebut ketika masih hidup. Ya kita perlakukanlah yang sopan. Tapi ada beberapa yang boleh seseorang, nanti kan sifat memandikan jenazah ini boleh. Jadi seseorang itu boleh perutnya itu ditekan. Jadi kan neken perut itu kan pasti kenceng ya. Nggak mungkin perut cuma disentuh, kan nggak mungkin. Gunanya apa? Nekan perutnya biar kotorannya itu hilang. Itu boleh. Seperti itu boleh. Tapi misal memandikannya sembarangan, digosoknya asal gosok, ya nggak boleh. Yang gosoknya harus ya tetap ya standar lah, nggak kasar juga nggak lembut, ya standar. Kemudian ketika menggosoknya nanti kan juga nggak boleh cuman tangan hampa, harus pakai misalnya pakai sapu tangan atau pakai potongan kain. Nanti kita jelaskan ketika cara memandikan jenazah gitu. Wallahu taala alam. Jadi apakah ya kalau kesakitan ya mungkin iya, tapi kalau mengatakan saya nggak tahu apakah ada hadisnya.
Tapi yang jelas ketika kita memandikan harus beradab kepada yang kita mandikan tersebut. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan lagi? Ini maaf satu aja. Ini ibu dulu. Oh ya. Sudah angkat tangan. Kalau umpamanya seorang ibu meninggal, Nggih. punya anak hanya cuma anak laki atau nggak punya anak perempuan, dia memandikan itu apa hukumnya? Ya, ada nggak kira-kira ibu tersebut berwasiat nggak orang yang memandikan siapa? Misal kalau nggak ada, ya sudah, berarti kan orang terdekat. Tapi anak laki Orang terdekat kan perempuan harus dimandikan perempuan, Bu. Ya misalnya cucunya, mantu, atau saudaranya. Tapi kalau ternyata saudaranya sudah meninggal semua, ya tetangganya misalnya yang paham apa namanya tata cara memandikan. Ya perempuan dimandikan perempuan, kecuali suami istri. Wallahu taala alam. Jadi yang mandikan misalnya ya siapa yang misalnya mantunya kan anak laki-laki. Misalnya anak laki-laki paling kan dia misal udah nikah anak laki-lakinya. Ya kita ngomong kepada mantu kita, "Dok, nanti kalau ibu meninggal, ibu pengen yang mandiin kamu. Makanya kamu sekarang belajar fikih memandikan jenazah." Ya kan bisa. Karena anak laki-laki, ya ada yang mengatakan itu boleh, tapi pendapat tersebut kurang kuat. Karena laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan, kecuali suami istri. Wallahu taala alam. Istri, anak bisa juga kan? Apa? Anak kan bisa juga. Anak bisa, tapi kan perempuan, laki-laki, laki-laki. Kalau anak laki sama anak perempuan mandiin bapaknya? Kalau jenazahnya laki-laki, bapaknya meninggal, makanya memandikan anak laki-lakinya. Anak perempuannya rupanya. Anak perempuannya ikut ya, misalnya kalau cuma bantu nggak apa-apa. Misalnya bantu cuman kamu yang nyiapin gitu, tapi yang mandiin di dalam anak laki-laki. Kamu siapin peralatannya, kita bagi pahala gitu misalnya. Bagi anak perempuannya pengen dapat pahala, kamu ya udah kamu siapin peralatannya, saya yang mandiin anak laki-laki. Boleh. Gitu. Allah taala. Tadi Ibu ada pertanyaan? Iya, ini tadi apa saya nggak lengkap atau bagaimana ya? Yang mati sahid yang tidak dimandikan itu yang bagaimana ya? Dalam Nah, yang misalnya yang dikategorikan syahid, jenazahnya tidak perlu dimandikan, itu kayak orang yang mati syahid di medan perang, kemudian tenggelam misalnya tenggelam di lautan, nggak perlu dimandikan. Kemudian orang-orang yang kalau misalnya meninggal karena melahirkan, itu memang hukumnya syahid, tapi tetap dimandikan, Bu. Tetap dimandikan. berarti dua itu dia perang dengan tenggelam. Iya, perang dan tenggelam, nggak perlu dimandikan. Begitu juga orang yang tertimpa reruntuhan, secara hukum kan dia mati syahid, tapi tetap dia kan hukum mati syahidnya itu kan di akhirat. Di dunia dia meninggal umum. Begitu kalau taala. Waktu haji kan ada yang kejadian injak kemana? Ya, ketika terowongan Mina itu nggih, tahun 70-an. Itu pripun, Bu? Lewat belakang Iya. Kalau kejadian meninggal baik keinjeknya tetap dimandikan, Bu. Jenazahnya tetap dimandikan. Kenapa? Insya Allah mati syahid. Dan semoga mati syahid. Banyak, Bu, mati syahid itu banyak. Ya kayak tadi tenggelam, tertiban reruntuhan, meninggal karena melahirkan, kemudian medan perang, kemudian juga sakit perut ini saya kurang tahu istilah kedokterannya itu apa gitu, tapi istilah alatnya ada. sakit panas, Bukan panas enggak? perut, sakit perut. Jadi perutnya itu Angin. ya masuk angin mati ya ada, Bu. Iya. Maksudnya kan ini sakit secara spesifik. Jadi saya kurang tahu. Kalau terjemahannya sakit perut, cuma kan istilah kedokterannya apa saya nggak tahu. Jadi begitu. Saya cuma ngasih clue. Coba nanti saya cek lagi. Kecelakaan lalu lintas itu? Salah lintas nggak dihukum mati syahid. Enggak.
enggak. Tapi bisa jadi kan dia mati syahid. Misalnya dia habis bantu orang habis sedekah, insya Allah dia mati syahid insya Allah. Tapi secara hukum kan dia nggak mati syahid gitu loh. Ya kecelakaan ya meninggal biasa. Tapi kita kan nggak tahu sebelumnya apakah dia habis bermaksiat atau habis berbuat kebaikan. Makanya tidak dihukumi mati syahid. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau saya mau nanya, kalau yang orang yang katanya mati husnul khotimah tadi langsung diterima masuk surga, apa kita harus masuk apa yang husnul khotimah masuk langsung surga apa dalam kubur? Ya, kenapa jenazah itu kan untuk disegerakan. Kalau seandainya orang tersebut ada orang baik, maka kan kita ingin cepat mensegerakan dia mendapatkan nikmat. Apakah dia masuk surga langsung? Enggak. Dia masih di alam barzah. Masih alam barzah itu antara alam dunia dan alam akhirat. Dia masih di kuburan. Lah, terus maksudnya nikmat apa yang bisa dirasakan? Iya, dia dapat sebagian nikmat yang akan dia terima nanti. Kan makanya ada hadis, seseorang ketika dikubur itu kan dia bisa merasakan kuburannya itu seakan seluas langit dan bumi. Padahal kan kita tahu kuburan itu kan cuma tidak lebih dari 1,5 meter. Iya kan? Itu pun diginikan. Nah iya itu kan gini kan. Kenapa kok itu bisa dia seakan-akan merasakan kuburannya itu seluas langit dan bumi? Karena dia mendapatkan nikmat. Jadi ibaratnya ini nikmatnya ini ya dicicil dulu itu cicil. Sebelum nanti kamu mendapatkan nikmat yang hakiki di akhirat di surga nanti. Dan begitu juga seseorang ketika dikubur seakan-akan kuburannya sempit banget. Sampai tulang belulangnya itu patah. Itu kalau kayak gitu kenapa Pak? Ya itu artinya dia disiksa ketika di kuburan. Jadi siksa, nikmat, adab, nikmat, siksa itu mulai diterima seseorang ketika di kuburan. Kalau orang baik ya dia bisa menerima kehidupannya enak walaupun sempit, tapi seakan-akan seluas langit dan bumi. Dan begitu juga ketika orang tersebut orang jelek, maka dia disiksa, dipukul sama malaikat sampai tulangnya itu remuk. Ada sebuah kisah, ada orang nggak percaya, mana mungkin kuburan kayak gitu kok orang bisa disiksa. Akhirnya ada ini kisah di negeri barat, di Eropa sana. Akhirnya nyari kuburan digali. Belum lama dikubur, kuburannya digali. Jenazahnya diangkut, dibuka, ternyata apa? Tulangnya udah patah semua. Ya kan secara tidak, mana mungkin sih namanya orang meninggal di kuburan tulangnya bisa patah, kan nggak mungkin. Emang ketika dimandikan dipukul-pukul pakai palu, ya nggak mungkin. Itu kalau itu kenapa Pak? Ya itu disiksa sama malaikat. Akhirnya ketika dia lihat seperti itu, saat itu juga dia syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Saat dia langsung nggak masuk akal, namanya mayit di kuburan bisa patah sedemikian rupa. Akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Ada saya lupa nama websitenya, itu di Eropa itu ada website tentang kisah-kisah orang masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena lihat jenazah seperti itu. Ternyata benar, kata Islam itu benar. Ketika di dalam kuburan seseorang bisa diadab sampai tulang-tulangnya itu patah. Akhirnya ketika dia membuktikan, dia masuk Islam. Alhamdulillah. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita tutup. Karena sebentar lagi adzan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.